Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Kali ini Mr. A akan membuat list detail-detail yang mungkin kalian lewatkan pada saat menonton Evangelion Trace Upon a Time. Video ini Mr. A buat sebagai pengganti loop teori versi kedua, karena setelah Mr. A baca-baca lagi, teori tersebut sudah tidak relevan setelah keluarnya movie keempat dari Rebuild Evangelion. By the way, kenapa Mr. A masukin video ini ke dalam playlist nonton teori? Itu karena Mr. A akan sedikit menyelipkan teori pada beberapa list yang ada. Sebelum mulai ke listnya, Mr. A mau berterima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini sampai mencapai 1000 subscriber. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, Yui berada di Golgotha Object. Pada saat Gendo dan Shinji bertarung di Anti-Universe, pertarungan tersebut membawa mereka berdua sampai menemui Golgotha Object, di mana Gendo mengatakan bahwa benda tersebut ditinggalkan oleh makhluk yang bukan manusia dan merupakan tanah para dewa. Gendo juga mengatakan bahwa Yui, istrinya, berada di sana. Kenapa Yui bisa berada di sana? Itu karena pada saat Yui melakukan percobaan penggabungan dirinya dengan unit 1, pada dasarnya Yui berubah menjadi makhluk yang mirip dengan malaikat atau angel, sehingga Yui diizinkan untuk berada di tanah para dewa atau Golgotha Object. Maka dari itu Gendo berkata kepada Shinji bahwa ibunya yaitu Yui berada di Golgotha Object. Kedua, Eva Failure of Infinity yang bergerak. Pada saat Shinji berada di Desa 3 tempat para penyintas atau orang yang survive berada, di sana ia diajak Kensuke untuk pergi mengecek persediaan air untuk desa. Nah, pada saat selesai pengecekan air, Kensuke memperlihatkan Shinji Eva Failure of Infinity atau yang biasa mereka sebut pengelana atau wanderer yang kadang-kadang bergerak. Kenapa Eva Failure of Infinity bisa bergerak padahal di film sebelumnya kita tidak diperlihatkan Eva Infinity dapat bergerak? Jika kalian ingat perkataan Gendo kepada Misato saat ia menjelaskan maksud dari masing-masing impact yang terjadi, Gendo mengatakan bahwa Fourth Impact ditujukan untuk memurnikan jiwa. Nah, pada saat movie ketiga kita tahu bahwa Fourth Impact tidak sepenuhnya selesai, melainkan berhenti di tengah jalan karena Kaworu mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang Gulf. Pada saat Fourth Impact terjadi, Eva Infinity yang sebagian jiwanya sudah dimurnikan berubah menjadi makhluk yang mirip malaikat atau makhluk murni sama seperti Yui. Tapi karena Fourth Impact tidak selesai sampai tuntas, hal tersebut menyebabkan jiwa mereka tetap dalam bentuk Eva Infinity. Jadi terkadang mereka akan berjalan tanpa tujuan. Ketiga, Maria Iskariot. Pada saat Gendo akan memulai additional impact di dunia imajiner bersama Shinji di luar Anti-Universe, Mari pergi menemui Fuyutsuki. Dan saat di sana, Fuyutsuki memanggil Mari dengan sebutan Maria Iskariot. Apakah itu nama asli dari Mari? Tentu saja bukan. Pada Evangelion, baik itu Neon Genesis ataupun Rebuild, Anno seringkali menggunakan referensi-referensi Alkitab, seperti salib di mana-mana, lambang Sele, tombak Longinus, dan lain-lain. Nah, pada saat Fuyutsuki memanggil Mari dengan sebutan Maria Iskariot, itu juga merujuk kepada Alkitab. Maria merujuk kepada Maria Magdalene atau Mary Magdalene yang dalam Alkitab adalah seorang PSK yang akhirnya menjadi pengikut Yesus. Dan Iskariot merujuk kepada Yudas Iskariot, seorang pengikut Yesus yang akhirnya malah mengkhianatinya. Jadi ketika kedua kata tersebut disatukan, yaitu Maria dan Iskariot, kata tersebut memiliki arti pelacur pengkhianat. Jadi pada saat Fuyutsuki memanggil Mari dengan sebutan Maria Iskariot, secara harfiah Fuyutsuki memanggil Mari dengan sebutan pelacur pengkhianat. Keempat, terdapat 5 Adam. Pada saat movie kedua, kita hanya diperlihatkan sedikit gambaran terjadinya Second Impact di Antartika. Kita hanya diperlihatkan gambaran 4 buah Adam dan 4 buah tombak Longinus. Tapi sebenarnya di movie keempat terkonfirmasi terdapat 5 Adam dan 6 buah tombak Longinus, seperti yang dikatakan Gendo pada saat memberitahu Shinji tentang objek Golgotha. 5 Adam yang dimaksud adalah kapal Adam sendiri. Di Evangelion Trace Upon a Time terdapat 4 kapal Adam dan 1 Adam lagi adalah Evangelion Unit 13 yang berawakan Gendo. Jadi, dengan fakta tersebut,
bisa disimpulkan kalau terdapat 5 Adam di seri Rebuild Evangelion alih-alih hanya satu seperti di Neon Genesis Evangelion. Kelima, petunjuk Katsuragi Expedition. Pada saat Gendo memperlihatkan Shinji Eva Imaginer, dia mengatakan bahwa Dr. Katsuragi sudah memprediksikan keberadaan Evangelion Imaginer tersebut. Hal tersebut bisa menjadi petunjuk apa yang sebenarnya dilakukan NERV dalam Katsuragi Ekspedisi, yang akhirnya menyebabkan Second Impact di Antartika. Kita hanya diberitahu saat Katsuragi Expedition, NERV melakukan eksperimen kontak dengan Adam. Tapi mungkin hal yang sebenarnya terjadi seperti ini. Saat di Antartika pada saat ekspedisi, NERV mungkin melakukan eksperimen dengan kunci Nebukadnezar atau bahkan Black Moon yang berisikan Lilith. Dan mungkin pada saat eksperimen tersebut menyebabkan terbukanya gerbang Guf dan terjadilah Second Impact. Saat gerbang Guf terbuka, Dr. Katsuragi menemukan objek Golgotha, 5 Adam, dan 6 tombak Longinus. Karena Dr. Katsuragi telah menemukan objek Golgotha, maka teori Eva Imaginer miliknya terbukti benar dan hal tersebut membuat proyek instrumentalitas manusia dapat dilakukan. Setelah itu, kelima Adam dan 6 tombak Longinus masuk ke dalam alam semesta fisik melalui gerbang Guf. Di sana, Sele atau NERV menggunakan tombak-tombak Longinus yang ada untuk menghentikan Second Impact dan membawa satu tombak Longinus untuk menyegel Lilith di Central Dogma. Keenam, Angel pada gulungan Laut Mati. Pada saat Gendo dan Misato sedang berbincang di atas Wonder, kita akhirnya diperlihatkan seluruh naskah atau gulungan Laut Mati. Dan di gulungan tersebut terdapat gambar dari para angel-angel sebelumnya. Ada Satchel, Samshil, Zeruel, angel ketiga, Lilith yang bentuknya mirip kayak Rey di End of Evangelion, kelima kapal Adam, dan mungkin angel-angel yang lain yang belum bisa Mr. A temukan. Dan di list terakhir ini ada konfirmasi loop teori. Pada saat Shinji menyelamatkan Kaoru di dunia imajiner, kita diperlihatkan scene Shinji di pantai bersama dengan Kaoru. Dan Shinji berkata, "Aku pernah beberapa kali ke sini dan bertemu denganmu." Dan Kaoru menjawab, nama mereka telah ditulis di buku kehidupan sehingga mereka berdua akan selalu bertemu. Pada saat scene yang sama dengan Evangelion 1.0, yaitu scene Kaoru keluar dari peti mati di bulan, terdapat narasi dari Kaoru yang menjelaskan hal yang bisa mengakhiri keberadaannya hanyalah vacuum decay. Dan karenanya, Kaoru harus terus memainkan peran. Kalau kalian search vacuum decay di YouTube, kalian akan menemukan topik bahwa vacuum decay adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghancurkan universe atau alam semesta. Jadi, dari beberapa perkataan Kaworu sebelumnya, bisa disimpulkan kalau Kaworu memang selama ini terus-menerus looping di universe Evangelion, seperti yang diteorikan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan looping tersebut adalah dengan metode vacuum decay atau hancurnya alam semesta. Dan itulah semua 7 detail yang mungkin kalian lewatkan dari Evangelion Thrice Upon a Time. Kalau ada tambahan atau salah pada list ini, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Mr. A. Bye-bye.